Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Kilauan kristal bercarat di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 itu memantulkan cahaya gemerlap di atas gaun pengantin Arini yang putih bersih. Setiap helaan napasnya adalah melodi kebahagiaan, setiap detak jantungnya adalah irama cinta yang sempurna. Bram, suaminya, berdiri gagah di sisinya, setelan tuxedo hitamnya membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Senyumnya begitu tulus, matanya memancarkan adorasi tak terbatas, seolah Arini adalah satu-satunya bintang di galaksi ini. Mereka adalah pasangan sempurna menurut setiap mata yang memandang, pasangan yang ditakdirkan untuk hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan abadi. Pernikahan Arini dan Bram bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan perpaduan dua kerajaan bisnis yang mapan. Arini, putri tunggal dari konglomerat properti terkemuka di Indonesia, adalah arsitek brilian yang namanya sudah melambung di kancah internasional. Proyek-proyeknya selalu menjadi sorotan, karya-karyanya selalu memukau. Sementara Bram adalah pewaris tunggal jaringan hotel mewah yang tersebar di seluruh Asia. Pertemuan mereka adalah takdir yang diatur semesta, atau setidaknya begitulah yang Arini yakini. Mereka bertemu dalam sebuah acara amal, dan sejak pandangan pertama Arini merasa ada percikan yang tak terlukiskan. Bram dengan karismanya yang memikat dan kecerdasannya yang memukau langsung menyita seluruh perhatiannya. "Arini, kamu adalah jawaban doaku," bisik Bram di telinga Arini saat mereka dansa pertama kali sebagai suami istri. "Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini." Arini membalas bisikan itu dengan senyuman yang merekah seolah bunga yang baru mekar di musim semi. "Kamu juga, Bram. Kamu adalah segalanya bagiku." Hari-hari setelah pernikahan adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Mereka tinggal di sebuah penthouse mewah di jantung kota dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang membentang luas. Pagi mereka selalu diawali dengan sarapan di balkon diterangi mentari pagi yang hangat. Bram selalu menyiapkan teh favorit Arini dan membacakan berita-berita penting tentang dunia arsitektur yang Arini geluti. Malam hari mereka habiskan dengan makan malam romantis di restoran-restoran eksklusif, atau hanya sekadar bersantai di ruang keluarga menonton film sambil berpelukan. Aroma parfum Bram selalu melekat di setiap sudut rumah, aroma maskulin yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Arini. Bram adalah suami idaman. Ia selalu mendukung karir Arini, tidak pernah merasa terancam dengan pencapaian istrinya yang gemilang. Bahkan ia sering memberikan ide-ide brilian untuk proyek Arini. Setiap Arini pulang dari kantor, Bram selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan pelukan erat. Ia selalu tahu bagaimana membuat Arini merasa istimewa, dihargai dan dicintai. Arini ingat bagaimana Bram pernah terbang jauh ke Milan hanya untuk membawakannya sketsa arsitektur langka yang Arini idam-idamkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Sebuah hadiah yang sederhana namun begitu berharga bagi Arini, karena itu menunjukkan betapa Bram memahaminya. "Aku janji Arini, aku akan selalu menjagamu, melindungimu dari segala mara bahaya," Bram pernah berucap suatu malam saat mereka duduk di tepi kolam renang penthouse mereka, bintang-bintang berkelip di atas kepala. "Cintaku padamu akan abadi. Tak akan ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut." Kata-kata itu terpatri kuat dalam benak Arini. Itu bukan sekadar janji kosong, melainkan sumpah sakral yang diucapkan seorang pria kepada belahan jiwanya. Arini percaya sepenuhnya. Ia tidak pernah meragukan sedikit pun ketulusan Bram. Di matanya Bram adalah pria paling jujur, paling setia, paling mencintai di dunia. Ia merasa sangat beruntung memiliki Bram di sisinya. Dunia Arini seolah berputar mengelilingi Bram. Kebahagiaannya, keamanannya, bahkan mimpinya kini terjalin erat dengan sosok suaminya. Bahkan orang tua Arini yang awalnya sempat meragukan Bram karena latar belakangnya yang berbeda, kini sangat menyukai menantu mereka.
Bram berhasil memenangkan hati mereka dengan kesopanan, kecerdasan, dan sikap hormatnya. Ia selalu memperlakukan orang tua Arini dengan penuh kasih sayang seolah mereka adalah orang tuanya sendiri. Mama Arini sering berbisik pada Arini, "Kamu beruntung sekali Arini. Bram itu pria langka." Arini selalu tersenyum mendengar pujian itu. Ia tahu itu. Ia selalu merasa beruntung. Mereka sering bepergian keliling dunia bersama, mengunjungi tempat-tempat eksotis, menikmati budaya baru, dan menciptakan kenangan tak terlupakan. Foto-foto mereka berdua terpajang di seluruh sudut rumah. Senyum mereka merekah, kebahagiaan mereka terpancar jelas di setiap jepretan. Arini sering memandangi foto-foto itu dan bertanya-tanya apakah ada orang seberuntung dirinya di dunia ini. Hidupnya terasa sempurna. Sebuah mahakarya kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan. Namun di balik layar yang sempurna itu sebuah bayangan mulai merayap pelan. Sebuah sosok yang akan mengoyak kebahagiaan itu menjadi serpihan tak berarti. Tania, nama itu sesekali muncul dalam percakapan Bram. Tania rekan kerja Bram di divisi pemasaran. Awalnya Arini tidak menaruh curiga sama sekali. Bram sering menyebut Tania dalam konteks pekerjaan, diskusi proyek, atau presentasi. Arini menganggapnya wajar. Dunia bisnis memang menuntut interaksi dan kolaborasi. Bahkan beberapa kali Bram mengajak Tania dan rekan kerja lainnya untuk makan siang bersama Arini di kantor. Tania selalu bersikap ramah dan profesional. Senyumnya manis dan ia selalu tampak ceria. Arini sama sekali tidak melihat ada yang aneh. Tania sangat kompeten Arini. Bram pernah berkata saat mereka membahas salah satu proyek besar hotel. "Dia sangat membantu dalam presentasi kami." "Baguslah kalau begitu," jawab Arini santai. Ia sibuk membaca majalah arsitektur dan tidak terlalu memikirkan perkataan Bram. Arini bahkan sempat mengobrol ringan dengan Tania beberapa kali. Tania tampak polos dan lugu. Ia sering memuji desain arsitektur Arini dan menyatakan kekagumannya. "Bak Arini desainer favorit saya," katanya dengan mata berbinar. Arini hanya tersenyum menganggap itu pujian dari seorang junior. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa di balik senyuman manis dan pujian itu ada niat tersembunyi. Tidak pernah terbayang bahwa sosok yang tampak ramah itu akan menjadi penghancur kehidupannya. Karena saat itu dunia Arini masihlah dunia yang sempurna dibalut janji setia dan cinta yang abadi. Sebuah dunia yang akan segera runtuh berkeping-keping. Musim semi perlahan berganti menjadi musim panas dan bersamaan dengan itu kehangatan dalam rumah tangga Arini mulai terasa memudar. Tidak ada lagi senyum Bram yang langsung menyambutnya di depan pintu, tidak ada lagi pelukan erat yang menenangkan setelah hari yang panjang di kantor. Arini mulai merasakan perubahan itu perlahan namun pasti, seperti tetesan air yang mengikis batu karang. Dulu Bram akan selalu pulang tepat waktu, bahkan seringkali ia menunggu Arini pulang jika ada pekerjaan yang mengharuskannya lembur. Kini jam dinding seringkali menunjukkan angka tengah malam atau bahkan lebih ketika pintu penthouse itu terbuka dan Bram masuk dengan langkah gontai. "Maaf sayang, banyak pekerjaan." Selalu itu alasannya. Suaranya terdengar lelah namun Arini mulai merasakan ada nada asing di sana, nada yang seolah menyembunyikan sesuatu. Awalnya Arini mencoba memahami. Ia tahu Bram adalah seorang pengusaha yang ambisius dan dunia bisnis memang tidak kenal waktu. Ia bahkan pernah membawakan makan malam ke kantor. Bram berusaha menjadi istri yang suportif dan pengertian. Namun ekspresi Bram saat itu bukanlah ekspresi kebahagiaan atau rasa terima kasih, melainkan kejutan yang samar, seolah kedatangan Arini adalah gangguan yang tidak diharapkan. "Kamu tidak perlu repot-repot sayang," katanya waktu itu dengan senyum kaku. "Aku sudah makan." Hati Arini sedikit riris. Ia sudah susah payah menyiapkan bekal kesukaan Bram. Perubahan sikap Bram tidak hanya terbatas pada jam pulangnya. Perhatiannya pada Arini berkurang drastis. Dulu Bram adalah pendengar yang baik, selalu antusias mendengarkan cerita Arini tentang proyek-proyeknya atau kesulitan yang dihadapinya di kantor. Kini matanya seringkali kosong, pikirannya entah melayang kemana saat Arini berbicara. Ia akan mengangguk-angguk hampa atau memberikan jawaban yang tidak nyambung, membuat Arini merasa seolah ia berbicara dengan dinding. Percakapan mereka menjadi dangkal dan terburu-buru, seolah Bram ingin segera mengakhirinya. Makan malam yang dulu selalu menjadi waktu inti mereka kini terasa hambar.
Bram seringkali sibuk dengan ponselnya membalas pesan atau menerima telepon yang ia usahakan tidak terdengar oleh Arini. Setiap kali Arini bertanya, "Siapa Bram?" ia akan menjawab, "Klien," atau "rekan kerja," dengan nada yang terlalu cepat terlalu meyakinkan. Arini mulai merasakan ada lapisan dinding tak kasat mata yang terbangun di antara mereka. Dinding yang Arini tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Ada satu malam yang Arini ingat dengan jelas. Mereka sedang berbaring di tempat tidur. Arini mencoba merangkul Bram seperti yang selalu mereka lakukan, namun Bram membalikkan badan memunggunginya. "Aku lelah Arini," gumamnya. Suara itu begitu dingin, begitu jauh. Arini merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ia mencoba memeluk Bram lebih erat, namun tubuh suaminya terasa kaku seperti patung. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Air matanya menetes pelan membasahi bantal. Ia merindukan kehangatan Bram yang dulu. Ia merindukan pelukan yang bisa menembus hingga ke dasar jiwanya. Gelagat aneh Bram semakin sering Arini perhatikan. Ponselnya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, bahkan saat tidur ia meletakkannya di bawah bantal. Notifikasi pesan seringkali berbunyi di tengah malam dan Bram akan segera meraihnya memeriksa tanpa suara. Jika Arini terbangun dan bertanya, ia hanya akan menjawab, "Notifikasi berita," atau "email penting." Namun ia tidak akan pernah menunjukkannya pada Arini. Bram menjadi lebih tertutup. Dulu ia selalu terbuka tentang segala hal, berbagi setiap detail harinya. Kini ia seperti sebuah kotak Pandora yang terkunci rapat. Pakaian Bram seringkali berbau parfum wanita yang bukan parfum Arini. Bau manis yang asing tercium samar namun cukup kuat untuk membuat perut Arini bergejolak. Ia pernah mencoba bertanya, "Bram, parfum siapa ini?" Bram hanya menjawab, "Mungkin dari rekan kerja atau klien yang berpelukan saat bertemu." Jawaban itu terlalu santai, terlalu mudah untuk dipercaya. Arini tahu Bram sangat perfeksionis tentang bau badan. Ia tidak akan membiarkan dirinya berbau tidak sedap, apalagi bau parfum wanita lain. Suatu sore Arini pulang lebih awal dari kantor karena merasa tidak enak badan. Ia berniat memberikan kejutan kecil untuk Bram dengan menyiapkan makan malam spesial. Saat ia masuk ke kamar kerja Bram untuk mengambil salah satu buku favoritnya yang ada di sana, matanya menangkap sesuatu di meja. Sebuah struk belanja yang terselip di bawah tumpukan dokumen. Arini mengambilnya dengan tangan gemetar. Struk itu berasal dari butik perhiasan mewah tempat mereka biasa membeli hadiah ulang tahun untuk ibu Bram. Namun yang tertera di sana bukanlah perhiasan untuk ibunya. Itu adalah kalung berlian dengan ukiran inisial T. Inisial T? Siapa T? Jantung Arini berdegup kencang. Pikirannya melayang pada Tania, rekan kerja Bram yang sering disebut-sebut. Mungkinkah? Tidak, Arini menepis pikiran itu jauh-jauh. Itu tidak mungkin. Bram tidak akan pernah mengkhianatinya. Ia sudah berjanji. Janji abadi. Mungkin itu untuk klien penting yang namanya berawalan T atau untuk sepupu Bram yang jarang ia ceritakan. Arini mencoba mencari pembenaran, namun kecemasan itu mulai merayap di dadanya seperti racun. Malam itu Arini tidak bisa berhenti memikirkan struk itu. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Tania. Ia membuka media sosial Bram berharap menemukan sesuatu. Ia melihat foto-foto Bram dengan rekan-rekan kerjanya di acara perusahaan. Ada Tania di sana tersenyum ke arah kamera. Arini tidak menemukan hal yang aneh. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Instingnya sebagai seorang wanita berteriak padanya bahwa ada yang tidak beres. Insting itu adalah bisikan samar yang perlahan berubah menjadi teriakan. Arini mulai memperhatikan Bram dengan lebih saksama. Setiap gerak-geriknya, setiap ekspresinya. Ia melihat Bram seringkali melamun dengan senyum kecil di bibirnya, senyum yang bukan untuk Arini. Ia melihat Bram seringkali membalas pesan dengan senyum rahasia yang ia sembunyikan dari Arini. Pintu kamar mandi sering terkunci lebih lama dari biasanya dan Arini mendengar Bram berbicara pelan di telepon seolah berbisik. Setiap kali ia mendekat, Bram akan segera memutus panggilan dan keluar dengan wajah tegang. Suatu pagi saat Bram sedang mandi, Arini memberanikan diri. Ia mengambil ponsel Bram yang tergeletak di nakas. Tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkannya. Ia membuka riwayat panggilan dan melihat nama yang sama berulang kali. Tania.
Ada puluhan panggilan dan pesan dari Tania. Arini mengklik salah satu pesan dan matanya langsung terpaku pada kalimat itu. Aku merindukanmu sayang. Cepat pulang. Dunia Arini runtuh. Seketika semua kecurigaan, semua perasaan tidak enak yang ia rasakan selama ini menemukan titik terang yang menyakitkan. Kata, sayang, itu menusuknya lebih tajam dari pisau. Dada Arini terasa sesak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ia hampir menjerit namun suaranya tertahan di tenggorokan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Itu bukan sekadar air mata kesedihan melainkan air mata kekecewaan, kemarahan dan pengkhianatan yang pedih. Janji abadi itu kini terdengar seperti ejekan pahit. Cinta yang sempurna itu kini terlihat seperti ilusi belaka. Bram, pria yang ia cintai lebih dari segalanya, pria yang ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia melakukannya dengan wanita yang Arini anggap polos dan lugu. Tania. Arini tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana memegang ponsel Bram dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Haruskah ia berteriak? Haruskah ia menangis histeris? Haruskah ia mengonfrontasi Bram sekarang juga? Namun Arini tidak melakukan itu. Ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Bukan keputusasaan melainkan kemarahan yang membara. Sebuah tekad untuk tidak membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia mengusap air matanya dengan kasar dan mengembalikan ponsel Bram ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Bram keluar dari kamar mandi, ia melihat Arini berdiri di sana. Ada apa sayang? Tanyanya dengan nada yang sedikit terkejut. Arini menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada, jawabnya dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Bram tidak menyadari ada badai besar yang baru saja terbentuk di mata Arini. Ia tidak tahu bahwa dunia yang baru saja ia bangun di belakang punggung Arini akan segera runtuh. Sebuah lembaran baru telah dibuka dalam hidup Arini, lembaran yang berisi rasa sakit, pengkhianatan dan rencana balas dendam yang akan mengubah segalanya. Api di mata Arini adalah api yang akan membakar habis segalanya. Dan Bram sama sekali tidak tahu. Ia masih berakting seolah tidak ada yang terjadi, seolah ia masih suami yang sempurna. Sementara Arini sudah tahu segalanya. Dan ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, setelah menemukan pesan terkutuk di ponsel Bram, Arini merasa seolah jiwanya telah tercabut dari raga. Tubuhnya terasa mati rasa. Namun batinnya berteriak histeris. Ia melihat Bram yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tampak tenang seolah tidak ada dosa yang membebani. Arini ingin sekali menjerit, mengguncang tubuh Bram, menuntut penjelasan atas pengkhianatan yang begitu keji. Namun, ia menahan diri. Sebuah suara di dalam dirinya berbisik, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabah. Kemarahan yang membakar itu memberinya kekuatan aneh untuk berpikir jernih, untuk merencanakan. Ini bukan tentang ledakan emosi sesaat, melainkan tentang kehancuran yang terencana. Arini pergi ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya sembab, bibirnya pucat. Namun di kedalaman matanya yang dulu penuh kebahagiaan, kini ada bara api yang menyala. Ia bukan lagi Arini yang rapuh, yang akan menangis dan memohon penjelasan. Arini yang ini adalah wanita yang terluka parah, namun bertekad untuk bangkit dan membalas dendam. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang menyedihkan. Ia akan menjadi arsitek kehancuran bagi mereka yang telah menghancurkannya. Langkah pertama adalah memastikan bukti. Ponsel Bram hanya sebuah petunjuk awal. Tidak cukup untuk mengikat Bram dan Tania dalam jaring pengkhianatan yang tak terbantahkan di mata hukum atau publik. Arini butuh sesuatu yang lebih kuat, lebih solid. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah, rekaman yang jelas, foto-foto yang bicara 1000 kata. Ia memutuskan untuk menyewa detektif swasta. Bukan sembarang detektif, melainkan yang terbaik, yang punya reputasi tanpa celah dan bisa menjaga rahasia dengan sangat baik. Lewat koneksinya di dunia bisnis, Arini berhasil mendapatkan rekomendasi nama seorang detektif andal bernama Pak Budi. Pertemuan pertama mereka dilakukan secara rahasia di sebuah kafe terpencil. Arini menjelaskan situasinya dengan tenang, tanpa ada nada emosi dalam suaranya. Ia menceritakan kecurigaannya,
perubahan sikap Bram, pesan di ponsel, dan struk perhiasan itu. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia adalah seorang profesional sejati. "Saya butuh bukti yang kuat, Pak Budi," kata Arini dengan suara dingin. "Saya butuh tahu kemana suami saya pergi, dengan siapa, dan apa yang mereka lakukan. Saya ingin tahu segalanya." Pak Budi mengangguk. "Tugas saya adalah mencari kebenaran, Bu Arini. Saya akan bekerja secepat dan serahasia mungkin." Beberapa minggu berikutnya adalah neraka bagi Arini. Ia harus berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi di hadapan Bram. Setiap pagi ia tersenyum, menyiapkan sarapan, dan berbicara tentang pekerjaan mereka. Setiap malam ia berbaring di samping Bram, menahan gejolak amarah dan rasa jijik yang memuncak di dalam dirinya. Ia harus menekan keinginan untuk berteriak, untuk bertanya, untuk menghancurkan semua kebohongan itu. Namun, Arini tahu ini bukan waktunya. Ia harus sabar, menunggu hingga semua kepingan puzzle tersusun sempurna. Bram sendiri tampaknya tidak menyadari sedikit pun perubahan pada Arini. Ia masih sibuk dengan dunianya yang baru, dengan Tania. Telepon rahasia dan jam pulang larut malamnya semakin sering terjadi. Bahkan, ia mulai sesekali tidak pulang ke rumah, dengan alasan perjalanan bisnis mendadak yang tidak pernah Arini dengar sebelumnya. Setiap kali itu terjadi, hati Arini perih, namun di saat yang sama, ia merasakan kepuasan aneh. Setiap kebohongan Bram adalah satu langkah lebih dekat menuju kehancuran yang ia persiapkan. Akhirnya, telepon yang ditunggu-tunggu datang dari Pak Budi. "Bu Arini, saya sudah mendapatkan semua yang Ibu butuhkan." Suaranya datar namun penuh makna. "Bisa kita bertemu besok sore?" Pertemuan kedua dengan Pak Budi dilakukan di kantornya yang tersembunyi. Jantung Arini berdegup kencang saat Pak Budi meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja. "Semua bukti ada di sini, Bu Arini." Arini membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto. Foto pertama menunjukkan Bram dan Tania berpegangan tangan di sebuah pusat perbelanjaan, tertawa lepas. Foto berikutnya menunjukkan mereka berciuman di taman. Tatapan mereka penuh gairah. Lalu, ada foto-foto mereka masuk ke sebuah apartemen yang mewah, berdua. Kemudian, ada lagi foto-foto mereka di depan sebuah gedung yang tampak seperti kantor urusan agama atau semacamnya. Bram dan Tania mengenakan busana formal, dan di belakang mereka ada seorang penghulu. Mata Arini terpaku pada sebuah foto. Foto itu jelas sekali. Bram dan Tania sedang melakukan ijab kabul. Ada saksi-saksi, ada penghulu, dan ada senyum bahagia di wajah mereka. Mereka tampak begitu serasi, begitu bahagia. Seolah mereka adalah pasangan yang sah di mata Tuhan dan manusia. Di bawah foto itu, ada dokumen legal yang dicetak, sebuah surat keterangan pernikahan siri yang ditandatangani oleh Bram dan Tania, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Arini merasa seolah udara di sekitarnya menipis. Foto-foto itu menamparnya telak. Setiap gambar adalah palu godam yang menghantam hatinya. Dunia Arini hancur berkeping-keping. Bukan sekadar dugaan lagi. Ini adalah kebenaran yang telanjang dan brutal. Suaminya, belahan jiwanya, pria yang telah bersumpah setia di hadapan Tuhan dan keluarganya, telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah ruah. Isak tangisnya memenuhi ruangan. Isak tangis yang begitu menyakitkan, begitu memilukan. Setiap foto, setiap kata dalam dokumen itu, mengiris jiwanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit pengkhianatan yang paling dalam. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Pak Budi membiarkan Arini menangis, memberinya ruang untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, Arini mengangkat kepalanya. Matanya merah namun kini ada tekad yang membara di sana. "Tanggal berapa pernikahan ini?" tanyanya dengan suara serak. Pak Budi menunjuk sebuah tanggal di dokumen. 3 bulan yang lalu, Bu Arini. 3 bulan. 3 bulan Bram telah hidup dalam kebohongan, memainkan peran suami yang sempurna di depan Arini, sementara di belakangnya ia membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Kemarahan Arini meluap. Ini bukan hanya pengkhianatan,
Ini adalah penghinaan. Ia telah dipermainkan, dicurangi, dianggap bodoh. Apakah ada informasi lain tentang Tania? Tanya Arini. Suaranya kini dingin seperti es. Pak Budi menyerahkan beberapa lembar data. Tania adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan Bram. Baru setahun bekerja. Ia berasal dari keluarga biasa. Tidak memiliki koneksi atau kekayaan. Data itu juga mencantumkan alamat apartemen yang Arini lihat di foto. Ternyata itu adalah apartemen yang disewakan atas nama Bram. Semakin banyak informasi yang Arini dapatkan, semakin besar kemarahannya. Bram telah menghamburkan uangnya untuk wanita lain, membelikan perhiasan mahal dan menyewakan apartemen mewah. Sementara Arini, yang bekerja keras membangun bisnisnya sendiri dan mendukung Bram, diperlakukan seperti boneka yang bodoh. Terima kasih, Pak Budi. Ucap Arini akhirnya. Suaranya sudah kembali tenang, meskipun ada getaran di sana. Pekerjaan Anda sangat memuaskan. Arini membayar Pak Budi dengan jumlah yang jauh lebih besar dari kesepakatan awal. Ia tahu Pak Budi adalah kunci dari rencana besarnya. Dengan map coklat di tangannya, Arini melangkah keluar dari kantor Pak Budi. Langit sudah mulai gelap, namun bagi Arini, dunia terasa lebih gelap lagi. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ada kekuatan baru yang bangkit dari abu kehancuran hatinya. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Tania bahagia di atas penderitaannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi wanita yang dikasihani. Arini menatap tajam map di tangannya. Ini bukan hanya sekumpulan kertas dan foto, ini adalah senjata. Senjata yang akan ia gunakan untuk menghancurkan mereka. Ia akan membalas semua rasa sakit yang telah ia alami. Semua penghinaan yang ia terima. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan. Di waktu yang paling tepat. Malam itu, Arini tidak pulang ke penthouse. Ia menginap di sebuah hotel. Ia menghabiskan malam itu merenung, menyusun rencana di benaknya. Setiap detail, setiap langkah, ia pikirkan dengan saksama. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kobaran api di matanya. Bram dan Tania mungkin berpikir mereka telah menang, bahwa mereka bisa menyembunyikan kejahatan mereka selamanya. Tapi mereka salah. Sangat salah. Arini akan menunjukkan kepada mereka siapa Arini sebenarnya. Ia akan menunjukkan kepada mereka harga dari pengkhianatan. Dan itu akan sangat mahal. Malam-malam Arini kini tak lagi diisi air mata, melainkan dengan diagram, catatan, dan riset mendalam. Map coklat berisi bukti pengkhianatan Bram dan Tania menjadi peta jalan menuju kehancuran mereka. Setiap foto, setiap dokumen, adalah bahan bakar yang membakar api amarah dalam dirinya. Namun, amarah Arini kini bukan lagi amarah yang membabi buta. Itu adalah amarah yang dingin, terukur, dan mematikan. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menjadi wanita yang dihancurkan oleh kesedihan. Ia akan menjadi wanita yang membangun kembali dirinya dari puing-puing, dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar mahal. Langkah pertama adalah transformasi diri. Arini tahu, untuk menjalankan rencananya, ia harus menjadi sosok yang berbeda. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Mata sembab, wajah lelah, aura kesedihan yang masih menempel. Ia tidak ingin Bram atau siapapun melihatnya lemah. Sejak hari itu, Arini mengubah rutinitasnya secara drastis. Ia kembali berolahraga keras di gym pribadi di pentousenya, berlari di atas treadmill hingga keringat membanjiri tubuhnya, melatih kekuatan ototnya hingga setiap persendian terasa sakit. Rasa sakit fisik itu seolah mengalihkan rasa sakit di hatinya, memberinya fokus yang baru. Dietnya diatur ketat. Ia ingin tubuhnya kuat, pikirannya jernih. Ia juga memperbarui penampilannya. Salon langganannya terkejut dengan permintaan Arini yang mendadak. Rambutnya dipotong lebih pendek, memberikan kesan tegas dan modern. Warna rambutnya diubah menjadi lebih gelap, menonjolkan sorot mata tajamnya. Arini membeli pakaian-pakaian baru yang lebih berani, potongan-potongan desainer yang menonjolkan kekuatan dan kepercayaan diri, bukan lagi gaun-gaun lembut yang Bram sukai. Ia ingin setiap detail penampilannya memancarkan aura tak tersentuh. Seorang wanita yang tak bisa diremehkan.
Secara profesional, Arini semakin gila kerja. Ia mengalihkan seluruh energinya pada proyek-proyek arsitektur terbesarnya. Ide-ide brilian mengalir deras dari pikirannya. Ia memimpin rapat dengan percaya diri yang tak tergoyahkan, bernegosiasi dengan klien-klien kakap tanpa gentar, dan mengesankan semua orang dengan kecerdasan dan ketajamannya. Bahkan para koleganya pun terheran-heran dengan peningkatan performa Arini. Mereka tidak tahu bahwa di balik profesionalisme itu, ada hati yang remuk dan pikiran yang tengah merancang kehancuran. Arini menggunakan pekerjaannya sebagai pengalih perhatian, sekaligus sebagai alat untuk mengumpulkan kekuatan finansial yang lebih besar. Setiap proyek yang ia menangkan adalah satu lagi batu bata untuk membangun benteng balas dendamnya. Rencana matang mulai terbentuk di benak Arini. Ia menghabiskan berjam-jam di ruang kerjanya yang kini terasa dingin, kosong dari kenangan kebersamaan dengan Bram. Di sana, di depan papan tulis besar, ia mulai memetakan setiap kemungkinan. Tanggal pernikahan siri Bram dan Tania sudah ia ketahui dari Pak Budi. Ia bahkan berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi pastinya, sebuah gedung serbaguna kecil yang sering disewa untuk acara privat, tempat yang cukup terpencil agar tidak menarik perhatian. Arini mulai membayangkan adegan itu berulang kali dalam benaknya. Bagaimana ia akan muncul? Apa yang akan ia katakan? Bagaimana reaksi mereka? Ia ingin momen itu tak terlupakan, memalukan, dan menghancurkan. Ia ingin Bram dan mertuanya, yang kemungkinan besar mengetahui tentang pernikahan siri ini atau setidaknya mencurigainya, merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih parah, dari apa yang Arini rasakan. Bagian terpenting dari rencananya adalah uang. Arini ingin menampar mereka dengan kekayaannya, menunjukkan kepada mereka bahwa harga diri dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan harga murah. Ia mulai memindahkan sejumlah besar aset dari rekening bersama Bram ke rekening pribadinya yang terpisah. Ia juga menjual beberapa properti atas namanya yang tidak diketahui Bram. Arini melakukan semua ini dengan hati-hati, sedikit demi sedikit, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Bram atau bagian keuangan perusahaan mereka. Ia bahkan mengambil beberapa pinjaman dengan jaminan asetnya sendiri, memastikan ia memiliki likuiditas yang cukup untuk serangan terakhirnya. Arini ingin uang itu berbicara. Ia ingin melemparkannya ke wajah mereka dan menyatakan dengan lantang, "Aku beli harga diri kalian." Di tengah badai emosi yang berkecamuk, Arini membutuhkan seseorang untuk berbagi bebannya. Seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Sosok itu adalah Maya, sahabat terdekatnya sejak bangku kuliah. Maya adalah seorang pengacara handal, cerdas, dan punya hati sehangat matahari. Arini awalnya ragu untuk memberitahunya. Takut akan reaksi Maya yang mungkin terlalu emosional atau malah menyuruhnya untuk mundur. Namun, kesendirian terasa begitu berat. Suatu sore, Arini mengajak Maya bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian dan telinga yang ingin tahu. Dengan suara gemetar, Arini menceritakan semuanya, dari perubahan sikap Bram, pesan di ponsel, struk perhiasan, hingga tumpukan bukti dari detektif swasta. Maya mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi keseriusan. Saat Arini menunjukkan foto-foto pernikahan siri itu, Maya tidak bisa menahan diri. Ia menutup mulutnya, matanya membelalak kaget, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Bram, bagaimana dia bisa sekejam itu?" Maya berbisik, suaranya dipenuhi amarah dan kesedihan. Ia memeluk Arini erat, membiarkan Arini menangis di bahunya. "Kamu tidak sendirian, Arini. Aku ada di sini untukmu." Dukungan Maya bagaikan embun di padang gurun bagi Arini. Maya tidak mencoba menasihatinya untuk memaafkan atau mencari jalan damai. Maya melihat rasa sakit di mata Arini dan memahami bahwa ini bukan tentang rekonsiliasi. Ini tentang keadilan. "Apa rencanamu, Arini?" tanya Maya, setelah Arini sedikit tenang. Arini mengangkat kepalanya. Matanya yang merah kini memancarkan tekad. Ia menceritakan rencananya untuk datang ke pernikahan siri itu, bagaimana ia akan menghadapi mereka, dan bagaimana ia akan menggunakan uangnya untuk menampar mereka. Maya terdiam sejenak, lalu senyum tipis terukir di bibirnya. "Itu ide yang gila, Arini," kata Maya,
namun ada nada kekaguman di suaranya. Tapi aku suka. Aku akan membantumu. Sejak hari itu, Maya menjadi partner in crime Arini. Sebagai seorang pengacara, Maya memberikan saran hukum yang tak ternilai. Ia membantu Arini meninjau kembali kontrak pranikah mereka, memastikan Arini memiliki pijakan yang kuat jika terjadi perceraian. Ia juga membantu Arini mencari tahu seluk-beluk hukum terkait pernikahan siri dan bagaimana itu bisa memengaruhi posisi Bram di mata hukum dan bisnis. Maya bahkan membantu Arini menyusun daftar tamu yang akan hadir di pernikahan siri itu, memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat. Kita harus memastikan semua orang penting ada di sana, kata Maya suatu malam saat mereka berdua menyusun daftar. Semakin banyak saksi, semakin besar dampaknya. Mereka bahkan berlatih dialog. Arini berlatih mengucapkan kata-kata yang akan ia lontarkan, mencoba berbagai intonasi, memastikan suaranya tegas dan penuh otoritas. Maya berperan sebagai Bram, Tania, dan bahkan mertua Arini, memberikan Arini kesempatan untuk memvisualisasikan reaksi mereka. Kamu harus menjaga ekspresimu, Arini, Maya mengingatkan. Jangan biarkan mereka melihatmu rapuh. Kamu harus terlihat kuat, tak tersentuh. Arini mengangguk. Ia tahu itu. Ia telah berlatih di depan cermin, mengendalikan setiap otot di wajahnya. Ia tidak akan membiarkan setetes pun air mata jatuh di hadapan mereka. Air matanya sudah terlalu banyak terkuras selama ini. Sekarang, yang tersisa hanyalah kemarahan dan tekad yang membara. Waktu berlalu. Tanggal pernikahan siri itu semakin dekat. Arini telah mengumpulkan semua yang ia butuhkan. Bukti-bukti, kekuatan finansial, dukungan dari Maya, dan yang terpenting, keberanian yang tak tergoyahkan. Ia telah menyiapkan gaun terbaiknya, menyusun kalimat-kalimat paling tajam, dan menyiapkan bungkusan uang tunai yang tebal. Setiap persiapan dilakukan dengan presisi seorang arsitek yang merancang sebuah mahakarya. Namun, kali ini, mahakarya itu bukanlah bangunan megah, melainkan sebuah pertunjukan kehancuran yang akan mengguncang dunia Bram dan Tania. Arini siap. Ia telah menunggu ini terlalu lama. Dan saatnya akan segera tiba. Udara di luar gedung serbaguna itu terasa panas dan lembab. Namun di dalam, Arini merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Hari itu adalah hari yang telah ia nantikan. Hari yang telah ia rencanakan dengan begitu cermat. Hari di mana kebenaran akan terkuak dan karma akan dibayarkan. Jantungnya berdebar kencang di balik balutan gaun koktail hitam elegan yang ia kenakan. Namun wajahnya menampilkan ketenangan yang sempurna. Topeng baja yang ia latih berbulan-bulan di depan cermin. Gaun itu tidak mencolok, namun potongannya yang tegas dan modern memancarkan aura kekuatan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada yang setiap langkahnya terasa penuh perhitungan. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan garis rahangnya yang kini lebih tegas. Ia tidak ingin tampil mencolok, ia ingin tampil mengancam. Di dalam gedung, suasana terasa kontras. Sebuah pesta pernikahan siri yang diselenggarakan dengan minim publikasi, namun tetap dihias dengan sentuhan kemewahan. Ornamen bunga mawar putih dan lilies menghiasi setiap sudut, meja-meja bundar berbalut taplak brokat putih berjajar rapi, dan aroma masakan catering mewah menyeruak di udara. Sekitar 100 tamu memenuhi ruangan, didominasi oleh keluarga dekat Bram dan Tania, serta beberapa kolega yang tidak terlalu akrab dengan Arini. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang seolah-olah sakral dan penuh kebahagiaan. Arini berdiri di sudut ruangan, sedikit tersembunyi di balik pilar besar, mengamati setiap detail. Dari kejauhan, ia melihat Bram, berdiri di samping Tania. Bram mengenakan setelan jas abu-abu terang, senyumnya begitu lebar. Tawa renyahnya sesekali terdengar saat ia berbincang dengan tamu. Di sampingnya, Tania tampak memesona dalam gaun pengantin sederhana berwarna krem. Wajahnya berseri-seri dipenuhi kebahagiaan. Ia terlihat begitu muda, begitu polos, begitu licik. Perut Arini bergejolak melihat kemesraan mereka yang tanpa dosa. Mereka seolah telah memenangkan segalanya, menginjak-injak hati Arini tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tampak pula orang tua Bram, duduk di meja utama. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang sama. Mama Bram,
yang selalu bersikap manis dan penuh kasih sayang padanya, kini tersenyum lebar pada Tania, seolah wanita itu adalah menantu idaman mereka. Hati Arini mencelos. Jadi, mereka tahu tentang pernikahan siri ini dan mereka merestuinya. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Bram, melainkan dari seluruh keluarga yang pernah Arini anggap sebagai keluarga sendiri. Rasa sakit yang terkumpul selama berbulan-bulan kini memuncak, namun ia menahannya, menyimpannya untuk ledakan yang lebih besar. Maya, sahabat Arini, tiba lebih dulu dan duduk di meja paling belakang, menyamar sebagai salah satu tamu undangan yang tidak terlalu dikenal. Ia mengangguk samar ke arah Arini, sebuah isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Mata Maya dipenuhi kekhawatiran untuk sahabatnya, namun juga kekaguman atas keberanian Arini. Ia tahu ini akan menjadi pertunjukan yang tak akan terlupakan. Arini mengeluarkan ponselnya, mengklik aplikasi perekam suara, dan menyimpannya di saku gaunnya. Ia ingin setiap kata, setiap reaksi, terekam dengan jelas. Ini bukan hanya tentang kepuasan pribadinya, ini tentang bukti, tentang keadilan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Arini mengamati setiap momen. Ia melihat bagaimana Bram memegang tangan Tania dengan lembut. Bagaimana ia memandang Tania dengan tatapan penuh cinta yang dulu hanya Arini dapatkan. Ia melihat bagaimana mertuanya bercengkrama akrab dengan keluarga Tania, membahas masa depan yang cerah untuk pasangan baru ini. Setiap adegan itu mengukir luka baru di hati Arini. Namun di saat yang sama, ia merasa semakin kuat. Semakin banyak rasa sakit yang mereka timbulkan, semakin besar hak Arini untuk membuat mereka menderita. Ketika prosesi inti pernikahan dimulai, suasana menjadi lebih hikmat. Bram dan Tania berdiri di depan penghulu, disaksikan oleh seluruh tamu. Senyum kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Mereka mengucapkan janji suci, kata-kata yang Arini dengar Bram ucapkan padanya di altar bertahun-tahun yang lalu. Janji-janji itu kini terdengar seperti lelucon pahit, mengoyak memori indah Arini menjadi kepingan-kepingan tajam. Saya terima nikah dan kawinnya Tania binti. Suara Bram lantang, penuh keyakinan. Tepat pada saat itu, saat suara Bram menggema di ruangan, Arini melangkah maju dari balik pilar. Langkahnya tenang, anggun, namun penuh otoritas. Setiap pasang mata langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Siapa wanita itu? Bukankah itu Arini, istri Bram? Para tamu saling pandang, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Bram, yang tadinya menunduk hikmat, mengangkat kepalanya. Matanya melebar, tubuhnya menegang saat melihat Arini berdiri di sana, di tengah ruangan. Tatapan matanya menusuk tajam langsung ke arahnya. Wajahnya yang tadinya ceria kini pucat pasi, seperti melihat hantu. Tania, yang berada di samping Bram, menoleh, dan ekspresi terkejut yang sama terpancar di wajahnya. Senyumnya pudar, digantikan oleh ketakutan yang jelas. Mertua Arini, yang duduk di barisan depan, juga terkesiap. Mama Bram memegang dadanya, sementara Papa Bram bangkit dari duduknya dengan wajah kebingungan. Suasana hening mendadak. Musik berhenti. Bisikan-bisikan menghilang. Semua mata kini tertuju pada Arini, yang berdiri tegak seperti patung, menatap lurus ke arah Bram dan Tania. Tidak ada air mata di matanya. Hanya ada kobaran api yang siap membakar segalanya. Napas Arini terasa tertahan. Namun ia tahu ini adalah momennya. Momen yang telah ia persiapkan dengan susah payah. Momen untuk menunjukkan kepada mereka siapa Arini sebenarnya. Bram adalah yang pertama bereaksi, meskipun hanya dengan pandangan terkejut. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata. Bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Tania mencengkeram lengan Bram, seolah mencari perlindungan, namun tubuh Bram terasa kaku. Arini melangkah perlahan, satu langkah demi satu langkah, mendekati mereka. Suara langkah sepatunya menggema di keheningan ruangan. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan telak yang menghantam Bram dan Tania. Aura di sekeliling Arini terasa begitu kuat, begitu mengintimidasi, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Ketika ia sudah cukup dekat, Arini berhenti.
Ia berdiri di antara Bram dan Tania, membelakangi mereka berdua, dan menghadap para tamu. Wajahnya tenang, namun suaranya yang keluar begitu dingin, begitu tajam, memotong keheningan seperti pedang. "Selamat atas pernikahan kalian," kata Arini, suaranya jernih dan lantang, tanpa sedikit pun keraguan atau emosi. "Sebuah kejutan yang indah." Kata-kata itu bagaikan guntur di tengah langit yang cerah. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik. "Pernikahan apa ini? Ada apa sebenarnya?" Kebingungan dan ketegangan memenuhi udara. Bram akhirnya menemukan suaranya, meski hanya sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar. "Arini, apa yang kamu lakukan di sini?" Arini tidak menoleh. Ia tetap membelakangi Bram dan Tania, membiarkan suaranya yang penuh otoritas menguasai ruangan. Matanya menyapu wajah-wajah terkejut para tamu. Ia ingin mereka semua menjadi saksi. Ia ingin mereka semua tahu kebenaran yang keji ini. Dan ini barulah permulaan. Keheningan yang mencekam di gedung itu terasa memekakkan telinga. Setiap pasang mata terpaku pada Arini, yang kini berbalik perlahan, menatap lurus ke arah Bram dan Tania. Sorot matanya begitu dingin, begitu menusuk, seolah mampu menembus hingga ke relung jiwa mereka. Bram masih berdiri kaku, wajahnya memucat pasi seperti mayat. Sementara Tania mencengkeram erat lengan Bram, tubuhnya sedikit gemetar. Pemandangan itu, kontras dengan kegembiraan sesaat yang mereka tunjukkan sebelumnya, adalah kepuasan awal bagi Arini. "Selamat atas pernikahan siri kalian," ulang Arini. Suaranya kini sedikit lebih keras, jelas terdengar di seluruh ruangan. Kata "siri" diucapkan dengan penekanan, sebuah tamparan keras bagi Bram dan keluarganya. Sebuah kejutan yang luar biasa, bukan? Bram akhirnya berhasil membuka mulutnya, meskipun suaranya tercekat. "Arini, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Senyum sinis tipis terukir di bibir Arini. "Oh, benarkah? Jadi, menurutmu, bagaimana ini terlihat, Bram?" Dua mempelai yang berbahagia di hari pernikahan mereka, disaksikan oleh keluarga yang merestui, semuanya dilakukan diam-diam di belakang punggung istrimu yang sah. Arini melirik ke arah mertuanya yang kini terlihat sama terkejutnya dengan Bram. Wajah mereka diselimuti rasa malu dan ketakutan. "Kalian semua tampak sangat bahagia." Mama Bram, yang selalu tampil anggun dan tenang, kini tergagap. "Arini, nak, ini kesalahpahaman." Arini tertawa kecil, tawa tanpa kebahagiaan, hanya ironi dan kepedihan. "Kesalahpahaman? Begitu ya? Apakah surat nikah siri ini juga sebuah kesalahpahaman, Mama?" Arini mengangkat sebuah amplop putih bersih di tangannya. Amplop yang berisi salinan dokumen pernikahan siri yang diberikan Pak Budi. Ia mengacungkannya tinggi-tinggi, memastikan semua orang melihatnya. Atau perhaps, kalung berlian berinisial T yang Bram belikan ini juga kesalahpahaman. Mata Bram lebar. Ia tahu apa yang Arini maksud. Pria itu menelan ludah, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tania, di sisi lain, mulai terisak pelan, menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan wajah malunya. Tangisan itu tidak memicu simpati sedikit pun dari Arini. Itu hanya menambah bensin pada api kemarahannya. "Aku mencari tahu tentang kalian, Bram," lanjut Arini. Suaranya tetap tenang namun mengiris. "Setiap detail, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan." Matanya menyapu wajah-wajah tamu yang kini mulai berbisik-bisik. Suara mereka terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu yang mengenal Arini terlihat menunjukkan ekspresi simpati dan marah, sementara yang lain hanya menatap dengan rasa ingin tahu yang besar. "Kalian pikir kalian bisa menyembunyikannya dariku selamanya? Kalian pikir aku sebodoh itu?" Arini melangkah lebih dekat, hingga jaraknya hanya beberapa inci dari Bram dan Tania. Aura kekuatannya begitu dominan, membuat keduanya tampak mengecil di hadapannya. "Kalian menginjak-injak harga diriku, mengkhianati kepercayaanku, dan merayakan kemesraan di atas penderitaanku." Tangan Arini terulur ke dalam tas tangannya. Seluruh ruangan menahan napas, bertanya-tanya apa yang akan Arini lakukan selanjutnya.
Ia menarik segepok uang tunai, ikatan 100 ribuan rupiah yang tebal, begitu tebal hingga tampak menggelembung di tangannya. Bukan hanya 1 gepok, melainkan 3 gepok. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu berkilau di bawah cahaya lampu, menarik perhatian semua orang. "Kalian ingin hidup mewah, bukan?" tanya Arini. Suaranya bergetar dengan emosi yang tertahan. "Kalian ingin kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain?" Tanpa peringatan, Arini mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dengan gerakan cepat dan penuh emosi, ia melemparkan segepok uang tunai pertama itu tepat ke arah Bram. Uang itu berhamburan di udara. Beberapa lembar menampar wajah Bram, yang hanya bisa bergeming. Lembaran-lembaran rupiah itu jatuh ke lantai, berserakan di sekitar kaki mereka, seolah sampah tak berguna. "Ini untukmu, Bram." Suara Arini meninggi, namun tidak histeris. Ada nada dingin, penuh kekuasaan di sana. "Ini untuk semua kebohonganmu, untuk setiap kata manismu yang ternyata racun." Kemudian, ia melemparkan segepok uang kedua ke arah Tania. Uang itu juga berhamburan, mengenai gaun pengantin Tania yang putih bersih. Beberapa lembar melayang dan mendarat di rambutnya. Tania menjerit kecil, lebih karena terkejut dan malu daripada sakit. "Dan ini untukmu, Tania." Arini menunjuk Tania dengan jari telunjuknya. "Untuk kemurahan hatimu mencuri apa yang menjadi milikku. Untuk setiap tawa palsumu di depanku." Terakhir, Arini berbalik sedikit, menghadap mertuanya yang kini sudah berdiri, menatapnya dengan mata melotot. Mama Bram terlihat pucat pasi. Papa Bram mengepalkan tangannya. Tanpa ragu, Arini melemparkan segepok uang terakhir ke arah mereka. Uang itu mendarat di depan kaki mereka. Beberapa lembar bahkan mengenai tubuh Mama Bram. "Dan ini untuk kalian, Tuan dan Nyonya," seru Arini. Suaranya kini syarat dengan kemarahan yang membara. "Untuk restu kalian atas pengkhianatan ini. Untuk diamnya kalian yang membiarkan putra kalian menghancurkan hidupku." Para tamu terdiam. Mereka menyaksikan pemandangan itu dengan napas tertahan. Uang berhamburan di lantai, gaun pengantin yang ternoda, wajah-wajah syok dan air mata yang mulai mengalir. Bram dan Tania kini benar-benar terdiam, tidak mampu berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Arini dengan mata terbelalak. Seolah Arini adalah makhluk asing yang baru saja turun dari langit. Arini melangkah maju, kakinya menginjak lembaran-lembaran uang yang berserakan. Ia berhenti tepat di depan Bram dan Tania. Matanya yang tajam menatap bergantian antara Bram dan Tania, lalu beralih ke mertuanya. "Kalian pikir uang bisa membeli segalanya, bukan?" Suara Arini bergetar, namun penuh otoritas. Ia membungkuk sedikit, memungut selembar uang 100 ribuan dari lantai. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di depan wajah mereka. "Kalian pikir harga diri bisa dibeli? Loyalitas bisa dibeli?" Dengan gerakan dramatis, Arini meremas uang itu di tangannya, lalu melemparkannya kembali ke tanah dengan jijik. "Aku beli harga diri kalian," teriak Arini. Suaranya menggema di seluruh ruangan, penuh dengan kepedihan dan kekuatan. "Aku beli semua kebohongan kalian. Aku beli setiap tawa palsu kalian. Dan aku bayar tunai di sini, di depan semua saksi ini." Mama Bram tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai terisak-isak, memegangi dadanya. Papa Bram menatap Arini dengan campuran marah dan putus asa. Bram sendiri, setelah sekian lama membeku, kini mulai meneteskan air mata. Air mata penyesalan, atau mungkin air mata malu. Arini tidak peduli. Ia hanya melihat penderitaan di wajah mereka. Dan itu adalah musik paling indah bagi telinganya. "Kalian ingin tahu berapa harga diri kalian?" tanya Arini, menatap Bram dan Tania bergantian. "Jauh lebih murah dari uang yang kubuang di sini." Arini mengambil napas dalam, membiarkan efek dari tindakannya meresap ke dalam pikiran setiap orang. Ia telah menciptakan kekacauan, kehancuran, dan tontonan yang tak akan pernah dilupakan. Ia telah mempermalukan mereka di hadapan semua orang, di momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Ini bukanlah akhir. Arini tahu itu. Ini hanyalah permulaan.
Permulaan dari babak baru di mana ia akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasakan sedikit kelegaan, sedikit kebebasan. Ia telah melepaskan sebagian dari beban yang menghimpitnya. Dan penderitaan mereka baru saja dimulai. Lembaran-lembaran uang yang berserakan di lantai, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang baru saja Arini picu. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi dengan ketegangan dan kebingungan. Setelah teriakan Arini yang menggema, keheningan kembali melingkupi. Namun kali ini keheningan itu jauh lebih menusuk, jauh lebih mematikan. Bram adalah yang pertama menunjukkan reaksi fisik yang jelas. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata yang tadi hanya menetes kini mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak sanggup mengangkat kepala. Pandangannya terpaku pada lembaran rupiah di kakinya. Seolah uang itu adalah cermin yang memantulkan segala kebusukannya. Wajah tampannya yang dulu selalu memancarkan kepercayaan diri kini terlihat hancur. Mata itu kosong tanpa harapan. Ia tampak seperti patung yang perlahan retak. Setiap pecahannya adalah kebohongan yang terkuak. Di sampingnya, Tania merosot ke lantai. Gaun pengantin kremnya kini kotor, tercemar oleh debu dan air mata. Ia terisak-isak. Suara tangisnya nyaring dan putus asa. Rambutnya yang tadinya tersanggul rapi kini mulai berantakan. Air matanya membasahi riasan wajahnya yang luntur. Ia tidak lagi tampak anggun atau berseri-seri. Ia tampak seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Tatapan mata para tamu yang penuh penghakiman kini tertuju padanya, membuat Tania semakin merasa terpojok. Ia merangkul lututnya, berusaha mengecilkan diri, seolah berharap bisa menghilang dari pandangan semua orang. Rasa malu dan takut menyelimuti dirinya sepenuhnya. Namun, reaksi yang paling dramatis datang dari mertua Arini. Mama Bram, yang selalu dikenal sebagai wanita anggun dan berwibawa, kini benar-benar terpuruk. Ia memekik histeris. "Bram, apa yang sudah kamu lakukan?" Tangisannya pecah, isakannya memilukan, seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Wajahnya merah padam, air mata mengalir deras dari matanya. Bahkan ada sedikit darah yang keluar dari hidungnya akibat tekanan emosi yang hebat. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Tangannya mencengkram erat lengan Papa Bram, mencari pegangan. Papa Bram, yang selalu terlihat tenang dan bijaksana, kini berdiri tegak namun tubuhnya gemetar tak terkendali. Rahangnya mengeras. Matanya melotot menatap Arini dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. Namun, kemarahan itu perlahan luntur, digantikan oleh rasa malu yang mendalam dan keputusasaan. Ia tahu, kehormatan keluarga mereka kini telah hancur lebur di hadapan publik. Di hadapan orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari lingkaran sosial mereka. "Arini, nak, tolonglah." Suaranya serak, penuh permohonan yang putus asa. Arini tidak bergerak. Ia berdiri di tengah-tengah kekacauan yang ia ciptakan, menyaksikan penderitaan mereka dengan tatapan tanpa ekspresi. Tidak ada setetes pun simpati di matanya. Ia telah merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam, dan kini, saatnya bagi mereka untuk merasakan sedikit saja dari apa yang ia alami. "Kalian tidak perlu memohon pada saya, Papa," kata Arini. Suaranya tenang, namun menusuk. "Kalian tidak perlu memohon pada saya untuk apapun. Kalian sudah punya apa yang kalian inginkan, bukan? Putra kalian menikah dengan wanita pilihannya, dan kalian merestuinya." Tiba-tiba, seorang tamu wanita, seorang kerabat jauh Bram, berteriak, "Apa-apaan ini, Bram? Ini tidak mungkin." Ia berdiri dari kursinya, menunjuk Bram dan Tania dengan jari gemetar. Suara-suara lain mulai mengikuti. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman marah, lalu menjadi teriakan-teriakan kecewa. "Ini sungguh memalukan," seru seorang wanita lain. "Bagaimana bisa keluarga terpandang melakukan hal seperti ini?" Ruangan itu berubah menjadi lautan kekacauan. Para tamu yang awalnya terkejut kini mulai bangkit dari tempat duduk mereka. Beberapa di antaranya terlihat meraih ponsel untuk merekam kejadian itu. Mereka yang tadinya berbisik-bisik, kini mulai berbicara dengan suara lebih keras, mengecam tindakan Bram dan Tania.
Berita ini akan menyebar seperti api. Bram mengangkat kepalanya. Matanya merah karena menangis, menatap Arini dengan tatapan memohon. Arini, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Arini tersenyum sinis. Bicarakan baik-baik? Setelah semua ini? Setelah berbulan-bulan kamu hidup dalam kebohongan, dan merayakan pernikahan siri di belakang punggungku. Arini melangkah mendekati Bram. Tangannya terulur dan menunjuk pada lembaran-lembaran uang yang berserakan. Aku sudah membayar harga untuk ini. Bram, aku beli harga diri kalian. Aku sudah memberimu kesempatan untuk jujur. Tapi kamu memilih untuk mengkhianatiku. Bram tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Bahunya bergetar. Penyesalan? Atau hanya rasa malu yang mendalam? Arini tidak peduli. Yang jelas, Bram sedang menderita, dan itu adalah tujuannya. Tania yang masih di lantai, mengangkat kepalanya. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Mbak Arini, maafkan saya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Arini menatap Tania dengan tatapan tanpa ampun. Maaf? Apakah kata maafmu bisa mengembalikan waktu? Apakah bisa menghapus semua rasa sakit dan penghinaan yang sudah kau dan suamiku berikan padaku? Arini melangkah melewati Tania, mengabaikan tangisan wanita itu. Ia berjalan menuju meja utama, di mana mertuanya masih syok. Mama Bram terisak di bahu suaminya. Arini, jangan begini. Nak, keluarga kita. Keluarga? Arini memotongnya. Suaranya kini penuh kepahitan. Keluarga seperti apa yang merestui pengkhianatan? Keluarga seperti apa yang menipu dan membohongi anggota keluarganya sendiri? Matanya menatap tajam ke arah Mama Bram. Bukankah selama ini Mama selalu mengajarkan tentang kejujuran dan kesetiaan? Lalu mengapa Mama merestui pernikahan siri ini? Mama Bram terdiam, tidak bisa menjawab. Air matanya semakin deras mengalir, bercampur dengan darah samar yang keluar dari hidungnya. Ia merasa malu, terhina, dan tidak berdaya. Semua orang menatapnya, mencemooh diam-diam. Tolong, Arini. Papa Bram maju selangkah, mencoba meraih tangan Arini. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Kita akan bicara dengan Bram. Arini menarik tangannya. Kekeluargaan? Sejak kapan kata itu ada dalam kamus kalian? Papa? Sejak Bram berani menikah lagi secara siri? Sejak kalian semua menyembunyikan ini dariku? Arini menggelengkan kepalanya. Senyum sinisnya kembali terukir. Tidak ada lagi kekeluargaan di sini. Hanya ada harga diri yang sudah saya beli. Suasana semakin ricuh. Para tamu mulai mengerumuni Bram dan Tania, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Beberapa kamera ponsel sudah merekam seluruh kejadian itu. Arini tahu, video ini akan segera tersebar luas, menjadi viral dalam hitungan jam. Skandal ini akan menjadi berita utama di mana-mana. Arini melirik jam tangannya. Sudah waktunya. Ia tidak punya alasan lagi untuk berlama-lama di sana. Ia telah menyampaikan pesannya dengan sangat jelas. Ia telah menghancurkan hari yang seharusnya bahagia bagi mereka, mengubahnya menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Aku rasa pertunjukan ini sudah cukup, kata Arini. Suaranya kembali datar dan dingin. Ia memandang Bram dan Tania yang kini berpelukan di lantai, menangis tanpa suara. Ia memandang mertuanya yang tampak hancur dan malu. Nikmati sisa hari bahagia kalian. Semoga uang yang kubuang itu cukup untuk menutupi harga diri kalian yang sudah hancur. Dengan kalimat terakhir itu, Arini berbalik. Ia melangkah melewati lembaran-lembaran uang yang berserakan, melewati tatapan-tatapan penasaran dan terkejut para tamu. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak sedikit pun. Arini melangkah keluar dari gedung serbaguna itu, menembus kerumunan kecil tamu yang sudah berhamburan keluar. Bisik-bisik dan tatapan penasaran mengikuti setiap langkahnya. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya. Namun ia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan pahit. Di balik pintu yang tertutup, ia meninggalkan kekacauan,
tangisan histeris, dan kehancuran reputasi yang baru saja ia mulai. Maya sudah menunggunya di mobil, mesinnya sudah menyala, siap untuk pergi. Arini masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maya hanya mengangguk, memahami bahwa Arini membutuhkan keheningan. Ia melesat pergi, meninggalkan gedung yang kini menjadi sarang skandal. Di dalam mobil, Arini menarik napas panjang. Ia mengambil ponselnya, memeriksa rekaman suara yang tadi ia aktifkan. Suara teriakan, tangisan, dan kata-kata tajamnya terekam dengan jelas. Ini adalah bukti tambahan yang tak terbantahkan. Ia juga membuka beberapa aplikasi berita daring di ponselnya. Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam hitungan menit setelah insiden itu, berita tentang keributan di pernikahan Bram sudah mulai tersebar. Beberapa portal berita lokal sudah memuat judul-judul sensasional. Pernikahan siri pengusaha terkenal digerebek istri sah. Drama uang dan pengkhianatan di acara pernikahan. Video-video pendek yang direkam oleh tamu undangan mulai beredar cepat di media sosial. Klip-klip yang menunjukkan Arini melemparkan uang, teriakan histeris Mama Bram, dan wajah pucat Bram dan Tania, viral dalam waktu singkat. Hashtag tentang pernikahan siri Bram dan pelakor bergaun putih mendominasi lini massa. Komentar-komentar membanjiri. Ada yang mengecam Bram dan Tania habis-habisan, ada yang bersimpati pada Arini, dan tak sedikit pula yang terkejut dengan keberanian Arini. Ini baru permulaan, Arini, kata Maya, matanya fokus pada jalanan. Setelah ini, hidup mereka tidak akan tenang. Arini hanya mengangguk, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu ini akan terjadi. Ia telah merencanakannya. Namun, melihat dampak langsung dari tindakannya, ada perasaan aneh yang bercampur aduk di dalam dirinya. Kepuasan, ya, tapi juga kekosongan yang mendalam. Kebahagiaan yang pernah ia miliki kini benar-benar musnah. Tak peduli seberapa besar kehancuran yang ia timbulkan. Keesokan harinya, berita tentang skandal pernikahan siri Bram dan Tania meledak di seluruh media nasional. Halaman depan koran-koran besar dihiasi foto Bram dan Tania dengan judul-judul provokatif. Televisi menayangkan laporan eksklusif, mewawancarai para saksi mata yang hadir di lokasi kejadian. Kisah Arini, istri sah yang digerebek, menjadi sorotan utama. Masyarakat terpecah belah, namun mayoritas mengecam keras tindakan Bram dan Tania. Mereka dianggap telah menodai institusi pernikahan dan moral. Perusahaan Bram, yang tadinya kokoh dan berwibawa, langsung terpukul. Saham perusahaan perhotelannya anjlok drastis. Berita-berita buruk terus berdatangan, menyebutkan bahwa beberapa investor besar mulai menarik diri, khawatir reputasi buruk Bram akan mencoreng nama perusahaan mereka. Hotel-hotel Bram yang tersebar di beberapa kota mulai menghadapi pembatalan reservasi massal. Restoran-restoran mewah di bawah manajemennya sepi pengunjung. Bahkan, kontrak-kontrak kerjasama yang sedang berjalan pun terancam dibatalkan. Bram sendiri menghilang dari peredaran publik. Ia tidak muncul di kantor, tidak menjawab panggilan telepon dari media, dan akun media sosialnya dinonaktifkan. Ia menjadi buronan media, bayangan dari pengusaha sukses yang dulu dikenal. Tania juga mengalami nasib serupa. Informasi tentang dirinya terkuak ke publik. Latar belakangnya, posisinya di perusahaan Bram, bahkan beberapa detail pribadi yang seharusnya menjadi rahasia. Ia menjadi sasaran empuk hujatan publik, dicap sebagai pelakor yang tak tahu malu. Keberadaannya tidak diketahui. Ia juga menghilang dari media sosial. Orang tua Bram, yang selalu menjaga citra keluarga mereka dengan sangat hati-hati, kini menjadi sasaran empuk kemarahan dan cemoohan sosial. Mereka yang tadinya dihormati, kini menjadi bahan gosip dan gunjingan. Beberapa asosiasi sosial yang selama ini mereka geluti mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkan mereka dari keanggotaan. Undangan-undangan ke acara-acara penting berhenti berdatangan. Telepon dari teman-teman lama yang simpati berubah menjadi bisikan-bisikan cemooh. Mama Bram bahkan sempat pingsan di rumah dan harus dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah tinggi akibat stres yang luar biasa. Air mata darah yang ia tumpahkan di pesta itu seolah menjadi nyata. Kebenaran itu memang menyakitkan, Arini,
ujar Maya saat mereka menonton berita di televisi beberapa hari kemudian. Tapi setidaknya, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu. Arini hanya mengangguk. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, hanya kepuasan dingin. Ia tahu bahwa kehancuran ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Ini adalah harga yang harus dibayar. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh perusahaan Bram, salah satu direktur senior mencoba menyelamatkan reputasi perusahaan dengan menyatakan bahwa Bram sedang mengambil cuti panjang dan akan menjalani investigasi internal terkait masalah pribadinya. Namun, publik sudah terlanjur skeptis. Mereka menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Beberapa karyawan Bram sendiri angkat bicara, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Bram dan beberapa kebijakan yang ia ambil belakangan ini. Ini semakin memperburuk citra perusahaan. Tekanan publik semakin memuncak. Berbagai organisasi wanita dan aktivis menyerukan boikot terhadap seluruh jaringan hotel milik Bram. Gerakan boikot ini dengan cepat menyebar di media sosial, mendapatkan dukungan dari ribuan orang yang marah atas tindakan Bram. Para selebriti dan influencer turut menyuarakan dukungan mereka untuk Arini, membagikan kisah Arini sebagai inspirasi bagi wanita yang tertindas. Arini sendiri tetap diam. Ia menolak semua tawaran wawancara dari media. Ia tidak ingin tampil sebagai korban atau sebagai pembalas dendam yang haus perhatian. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Ia membiarkan fakta-fakta berbicara sendiri, membiarkan publik yang menghakimi. Namun, di balik ketenangannya, ia terus memantau setiap perkembangan. Ia tahu Bram dan keluarganya pasti sedang merasakan tekanan yang luar biasa, dan itu memberinya semacam kelegaan. Pernikahan siri Bram dan Tania yang seharusnya menjadi rahasia pribadi mereka, kini menjadi konsumsi publik. Setiap detailnya diulas, setiap kemungkinan spekulasi dibahas. Gosip dan rumor menyebar liar, menambah bumbu pada cerita yang sudah dramatis ini. Beberapa pihak bahkan mencoba menggali lebih dalam, mencari tahu apakah ada aset Bram yang disembunyikan atas nama Tania, atau apakah ada kecurangan bisnis lainnya yang terkait dengan perselingkuhan ini. Skandal ini bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang kehancuran moral dan etika dalam lingkaran sosial atas. Di tengah semua kekacauan itu, Arini menerima banyak pesan dukungan dari orang-orang tak dikenal. Beberapa wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengannya mengungkapkan kekaguman mereka atas keberanian Arini. Arini membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mencari simpati, namun dukungan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia tidak lagi sendirian. Keluarga Bram, setelah beberapa hari bungkam, akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat singkat melalui pengacara mereka. Mereka meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, dan menyatakan akan menyelesaikan masalah internal keluarga secara pribadi. Namun, pernyataan itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik. Mereka tetap menjadi sasaran kemarahan dan cemoohan. Arini tahu, badai ini belum usai. Kebenaran telah terungkap, dan kecaman publik telah dimulai. Sekarang, giliran konsekuensi yang akan datang. Konsekuensi yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan bagi Bram dan Tania, serta bagi keluarga mereka. Arini tidak akan menghentikan ini sampai mereka benar-benar merasakan pahitnya kehancuran. Ia telah menunjukkan bahwa uang bisa membeli banyak hal, termasuk harga diri yang sudah diinjak-injak. Dan kini, mereka harus membayar harga yang sesungguhnya. Badai yang Arini ciptakan tidak mereda, justru semakin membesar, menyeret Bram, Tania, dan seluruh keluarga Bram ke dalam pusaran kehancuran yang tak terhindarkan. Gelombang kecaman publik yang dahsyat bergulir tanpa henti, didorong oleh kekuatan media sosial dan berita-berita daring yang tiada henti mengupas tuntas setiap detail skandal tersebut. Arini hanya memantau dari kejauhan, menyaksikan bagaimana setiap lembar uang yang ia lemparkan kini berubah menjadi serpihan-serpihan tajam yang mengoyak kehidupan mereka. Bisnis Bram hancur lebur. Jaringan hotel mewah milik keluarga Bram, yang selama ini menjadi kebanggaan dan sumber kekayaan mereka, kini runtuh seperti kartu domino. Boikot massal yang diserukan oleh publik bukan hanya sekadar gerakan daring. Itu adalah pukulan telak yang merusak pondasi finansial mereka. Reservasi dibatalkan, konferensi dan acara besar dipindahkan ke hotel lain,
dan restoran-restoran di bawah naungan Bram kosong melompong. Para mitra bisnis yang selama ini menjalin kerjasama erat dengan Bram mulai menarik diri satu persatu. Mereka tidak ingin reputasi mereka tercoreng oleh skandal perselingkuhan dan pernikahan siri yang begitu memalukan. Telepon dari para investor yang cemas terus berdering, menuntut penjelasan dan kepastian. Bram, yang dulu begitu percaya diri dan karismatik di hadapan para pemegang saham, kini tidak sanggup mengangkat kepala. Ia bersembunyi di balik dinding-dinding mewah penthouse-nya, sebuah penjara yang tercipta dari kebohongan-kebohongan yang ia rajut sendiri. Kabar kebangkrutan mulai santer terdengar. Beberapa anak perusahaan Bram sudah diambang kebangkrutan, dan para kreditor mulai menuntut pelunasan utang. Pengadilan sibuk dengan gugatan-gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Bram, yang seumur hidupnya hanya mengenal kemewahan dan kesuksesan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kerajaan bisnisnya sedang runtuh di hadapan matanya. Ia mencoba menghubungi beberapa koneksi lamanya, memohon bantuan dan dukungan, namun sebagian besar menolaknya. Nama Bram, yang dulu identik dengan kemewahan dan kesuksesan, kini menjadi sinonim dengan skandal dan kegagalan. Ia kehilangan segalanya, kepercayaan, kehormatan, dan tentu saja, kekayaan yang selama ini menjadi harga dirinya. Mertua Arini hidup dalam tekanan sosial yang luar biasa. Orang tua Bram, yang selalu bangga dengan status sosial mereka yang tinggi, kini terpaksa hidup dalam pengasingan. Mereka tidak bisa lagi tampil di depan umum tanpa menjadi pusat perhatian dan bisikan-bisikan mencemooh. Acara-acara sosial yang dulunya wajib mereka hadiri kini dihindari. Telepon dari teman-teman lama, yang dulu penuh tawa dan sapaan akrab, kini hanya berisi nada cemooh atau bahkan tuduhan. Mama Bram, yang kesehatannya sudah rapuh, semakin memburuk. Ia sering pingsan, tekanan darahnya melonjak naik, dan ia terpaksa menjalani perawatan intensif. Ia menangis tanpa henti, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan malu yang menghancurkan. Setiap tatapan jijik yang ia dapatkan dari masyarakat adalah cambukan yang tak terlihat. Mereka kehilangan kehormatan, nama baik, dan lingkaran sosial yang selama ini menopang hidup mereka. Rumah mewah mereka yang dulu selalu ramai dengan tamu kini sunyi sepi, dipenuhi aura keputusasaan. Penyesalan tak berujung menghantui Bram dan Tania. Bram, yang tadinya angkuh dan merasa tak tersentuh, kini harus menghadapi penyesalan yang mendalam. Ia kehilangan segalanya, karir, reputasi, dan kemungkinan besar, Arini. Ia mencoba menghubungi Arini berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan permohonan maaf yang panjang, menjelaskan penyesalannya, memohon kesempatan kedua. Namun, Arini tidak pernah membalas. Ia hanya membaca pesan-pesan itu dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Penyesalan Bram terasa begitu pahit, bukan hanya karena ia kehilangan Arini, tetapi karena ia kehilangan kehidupan sempurna yang ia miliki. Ia menyadari bahwa Tania, yang dulunya ia anggap sebagai tiket menuju kebahagiaan baru, kini justru menjadi penyebab utama kehancurannya. Hubungan Bram dan Tania pun mulai retak. Ketegangan dan rasa saling menyalahkan memenuhi udara di antara mereka. Tania merasa Bram telah menyeretnya ke dalam masalah besar, menghancurkan karirnya dan masa depannya. Ia juga menyalahkan Bram karena tidak bisa melindungi mereka dari kemarahan publik. Bram, di sisi lain, menyalahkan Tania karena telah menggoda dan merusak rumah tangganya yang sah. Mereka yang tadinya berpelukan mesra di hari pernikahan siri mereka, kini hanya bisa saling menatap dengan penuh amarah dan penyesalan. Apartemen mewah yang Bram sewakan untuk Tania kini terasa seperti sangkar emas yang sempit, penuh dengan penyesalan dan pertengkaran. Mereka tidak lagi bisa keluar dengan bebas, takut akan tatapan menghakimi dan gunjingan masyarakat. Tania, yang dulunya seorang manajer pemasaran yang ambisius, kini dipecat dari perusahaan Bram dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain manapun. Reputasinya sudah hancur. Namanya sudah tercatat hitam di dunia profesional. Ia menjadi paria sosial, dihindari oleh teman-teman dan bahkan keluarganya sendiri yang merasa malu dengan skandal tersebut. Ia merasakan kehancuran yang total, kehilangan karir, teman, dan harga diri. Air matanya tak henti mengalir. Bukan lagi air mata kebahagiaan karena telah mendapatkan Bram,
melainkan air mata penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah hubungan terlarang, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Suatu malam, Arini menerima telepon dari pengacara Bram. Mereka menawarkan penyelesaian damai, sejumlah besar uang sebagai kompensasi jika Arini bersedia mencabut tuntutan atau setidaknya meredakan kemarahan publik. Arini tertawa sinis. "Katakan pada klienmu," kata Arini pada pengacara itu, suaranya mantap, "bahwa saya sudah membayar harga diri mereka. Uang tidak lagi menarik bagi saya. Yang saya inginkan adalah keadilan. Dan keadilan sudah saya dapatkan." Ia menutup telepon. Tidak ada lagi yang bisa mereka tawarkan yang bisa membeli kembali harga dirinya yang sudah diinjak-injak. Arini tahu, pertempuran ini telah dimenangkan. Bram dan Tania telah merasakan pahitnya kehancuran, dan keluarga Bram telah menanggung malu yang tak terhingga. Konsekuensi dari perbuatan mereka adalah kehancuran yang total, kehancuran yang tidak bisa diperbaiki dengan uang atau permohonan maaf. Meskipun Arini tidak merasakan euforia kemenangan, ia merasakan kedamaian yang aneh. Beban di hatinya yang selama ini menghimpit kini terangkat. Ia telah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, tanpa harus meneteskan air mata di hadapan mereka. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang memiliki kekuasaan dan kekayaan, mereka tidak bisa begitu saja menginjak-injak harga diri dan perasaan orang lain. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini bisa menatap masa depan dengan tatapan yang jernih, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Kehidupan Bram dan Tania kini adalah cermin dari kehancuran yang telah mereka pilih. Dan itu adalah konsekuensi yang pantas mereka dapatkan. Debu-debu kehancuran telah mengendap, meninggalkan lanskap kehidupan yang berbeda bagi semua yang terlibat. Bagi Bram, Tania, dan keluarga Bram, itu adalah puing-puing penyesalan dan kehinaan. Namun bagi Arini, itu adalah lahan subur tempat ia bisa menanam benih-benih kebangkitan dan masa depan yang baru. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar atau kepedihan yang menusuk. Hanya ada ketenangan yang dalam, sebuah hasil dari perjuangan yang panjang dan kemenangan yang pahit. Arini tidak bersembunyi atau menghilang dari publik. Justru sebaliknya, ia semakin bersinar. Proyek-proyek arsitekturnya semakin ambisius dan inovatif, menarik perhatian dunia internasional. Namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu arsitek wanita paling berpengaruh di Asia. Ia merancang gedung-gedung pencakar langit yang ikonik, mengembangkan konsep rumahan berkelanjutan, dan memimpin timnya menuju puncak kesuksesan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Setiap desainnya memancarkan kekuatan, ketahanan, dan keindahan, cerminan dari jiwanya sendiri yang telah melewati badai. Klien-klien besar berbondong-bondong datang kepadanya, bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah hidupnya yang inspiratif. Ia menjadi simbol kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum dan seminar, berbagi kisahnya tentang ketahanan dan keberanian. Arini tidak pernah mengumbar detail pahit dari pengalamannya dengan Bram, namun ia selalu menekankan pentingnya harga diri, kepercayaan pada diri sendiri, dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Ia menginspirasi ribuan wanita untuk tidak menjadi korban, melainkan menjadi pejuang. Surat-surat dan pesan dukungan terus membanjiri kotak masuknya, dari wanita-wanita yang berterima kasih karena Arini telah memberikan mereka harapan dan kekuatan. Arini tidak mencari sorotan, namun sorotan itu datang kepadanya karena cahaya yang ia pancarkan. Secara finansial, Arini jauh lebih stabil dan makmur dari sebelumnya. Ia telah mengamankan semua asetnya dan bahkan memperluas investasinya ke berbagai sektor. Uang yang dulu ia gunakan untuk membeli harga diri mereka kini ia gunakan untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri, yang sepenuhnya ia kendalikan. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kau miliki, tetapi bagaimana kau mendapatkannya, dan bagaimana kau menggunakannya. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan wanita, memberikan dukungan finansial dan mentoring bagi wanita-wanita yang ingin memulai bisnis sendiri atau bangkit dari krisis. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang harus merasakan kehancuran seperti yang ia alami tanpa dukungan. Di sisi lain,
Kehidupan Bram dan Tania adalah kebalikannya. Mereka hidup dalam kegelapan yang diciptakan oleh kehancuran mereka sendiri. Bisnis Bram benar-benar bangkrut. Hotel-hotelnya disita. Aset-asetnya dilelang untuk membayar utang-utangnya yang menumpuk. Namanya kini tercatat dalam daftar hitam dunia perbankan dan bisnis. Ia kehilangan rumah mewah, mobil-mobilnya, bahkan teman-temannya. Ia terpaksa pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, hidup dalam kesederhanaan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Mantan pengusaha sukses itu kini hanya seorang pria biasa yang dibebani oleh penyesalan dan rasa malu. Ia sering terlihat melamun, tatapan matanya kosong, meratapi setiap keputusan salah yang telah ia buat. Penyesalan itu menggerogotinya dari dalam, menjadikannya bayangan dari dirinya yang dulu. Hubungan Bram dan Tania pun berakhir tragis. Mereka tidak sanggup menghadapi tekanan dan saling menyalahkan. Pertengkaran terjadi setiap hari. Masing-masing melemparkan kesalahan kepada yang lain. Tania merasa Bram telah menghancurkan hidupnya, sementara Bram merasa Tania adalah penyebab utama kehancuran bisnisnya. Akhirnya, mereka berpisah. Tania kembali ke kampung halamannya, mencoba membangun hidup baru, namun bayangan skandal itu terus membayangi. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, dan masyarakat di sekitarnya pun memandangnya dengan pandangan mencemooh. Ia hidup dalam keterasingan, membayar harga mahal atas ambisinya yang buta. Orang tua Bram hidup dalam isolasi sosial. Kesehatan Mama Bram semakin memburuk dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur, menyesali keputusan mereka yang fatal. Papa Bram mencoba mencari cara untuk membangun kembali bisnis keluarga, namun semua usahanya sia-sia. Nama mereka sudah terlalu tercoreng. Mereka hidup dalam kehampaan, kehilangan kebahagiaan, dan terbebani oleh rasa malu yang tak terhingga. Keluarga yang tadinya terlihat sempurna itu kini hancur berkeping-keping. Arini, di sisi lain, mulai menata kembali kehidupan pribadinya. Ia kembali menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, mengisi kembali kekosongan yang sempat tercipta. Ia juga dikelilingi oleh lingkaran pertemanan yang tulus, terutama Maya, yang selalu ada di sisinya melalui suka dan duka. Arini belajar untuk tidak lagi menaruh kepercayaan penuh pada seseorang secara buta. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih hati-hati, namun tidak menutup diri dari cinta. Beberapa tahun kemudian, Arini bertemu dengan seorang pria baru. Pria itu adalah seorang filantropis dan pengusaha yang sangat menghargai integritas dan kejujuran. Ia mengetahui kisah Arini,